Banyak anak Tuhan harus memahami, baru melakukan. Setelah melakukan, menularkan, itu baru hidup. Kalau kita hanya memahami tapi tidak melakukan, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau saudara memahami, saudara melakukan, saudara menularkan, saudara akan menjadi itu kehidupan. Mahasiswa kalau mau pinter, pahami, ngajar. Semakin kalian mengajar teman, semakin pintar. Ya, dan ini kita ingin belajar. Banyak orang menyadari gereja lokal, sekarang saya melihat gereja itu hanya menjadi suatu tempat ibadah. Di mana tidak beda dengan keagamaan yang lain. Dan tanpa disadari sekarang orang sudah merasa rohani kalau sudah beribadah. Kalau saya sudah beribadah hari Minggu, saya sudah rohani, saya sudah menjadi orang Kristen. Dan tanpa disadari kekristenan adalah ibadah. Padahal Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk beribadah. Ibadah adalah sebagai ucapan syukur. Tapi sekarang apa kebanggaan kita? Kekristenan adalah sama dengan ibadah. Makanya Tuhan hantem itu. Tuhan hancurkan konsep itu dengan COVID. Bayangin dengan COVID saudara tidak bisa ibadah. Berarti apa? Kalau itu perintah Tuhan. Kok bisa perintah Tuhan bisa dihalangi? Hati-hati orang yang hanya beribadah. Setan pun beribadah. Betul? COVID berhenti tidak ibadah? Pelayanan berhenti tidak? Apa gereja dengan ibadah? Berarti gereja berhenti. Loh, padahal yang dirikan gereja siapa? Allah mau tidak bisa memisahkan gara-gara COVID kok gereja stop. Ayo baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Adalah Petrus dan di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan jemaatku dan Allah maut tidak akan menguasai. Yesus sendiri yang mendirikan jemaat, gereja, dan Allah maut. Tidak akan apa? Tidak akan apa? Menguasainya. Loh, faktanya kenyataan COVID malah menguasai gereja. Tidak boleh beribadah. Makanya konsep gereja sama dengan ibadah itu tidak benar, bukan konsep Tuhan. Jangan bangga dengan beribadah. Apa saudara berpikir kalau sudah ibadah minggu berarti sudah jadi Kristen, sudah rohani? Tipu daya iblis itu. Ibadah adalah ucapan syukur. Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita semua diberkati, amin. Ucapan syukurmu apa? Maka ibadah bisa enggak di rumah? Bisa enggak? Enggak harus di gedung gereja, bisa enggak? Tapi kenyataannya, semua stres. Pendeta bingung, gak ada ibadah. Loh, COVID gak ada, rumah-rumah ibadah lebih dahsyat. Tapi kita bersyukur kalau di Indonesia ada gedung, amin. Kita bersyukur ada bisa tempat beribadah, kita bersyukur. Tapi ini bukan esensi gereja. Maaf saja kalau saudara gereja sama dengan ibadah. Maaf, kau akan lari di hadapan Tuhan. Kau akan meninggalkan Tuhan. Engkau akan terus muter-muter di padang gurun. Tidak akan pernah hidup dalam berkemenangan. Oleh karena itu mari kita memahami dulu. Gereja itu apa? Bukan kata gereja, bukan saya tidak ngomong bahasa teologi, tapi kita bilang pemahaman. Saya tidak membahas arti kata, itu boleh berdebat. Tapi saya selalu fokus pada pemahaman. Tuhan ngomong jemaat, gereja. Pemahaman Tuhan jemaat, salah satunya adalah gambarannya apa? Salah satu gambaran jemaat di hadapan Tuhan, waktu saudara ngomong jemaat gambarannya apa? Sekarang saya percaya lah ya, kalau saudara ngomong gereja, langsung gambaran di pikiran saudara apa? Gedung. Tuh. Itu dari mana itu? Itu gambaran apa itu? Gereja, jemaat, gambarannya apa sih? Dalam Alkitab ada 3, ada 5, saya 1 saja, yaitu tubuh. Waktu Tuhan ngomong jemaat, gambaran Tuhan apa? Tubuh. Sekarang gambaran kita kalau gereja apa?
Gedung, Yesus saja tidak ada gedung kok. Gereja mula-mula nggak ada gedung gereja. Gedung gereja itu ada tahun berapa? Mau tahu? 325, itu baru ada gedung ini kayak begini. Waktu Konstantinopel bertobat, Kaisar, akhirnya dia dirikan gedung-gedung supaya pangeran-pangeran, menteri-menteri semua beribadah, tidak mau di rumah-rumah, maunya gedung. Mulai ada gedung gereja, kehancuran gereja dalam masa kekelaman. Gedung membuat hancur gereja. Dana habis semuanya, fokusnya gedung. Bukan berarti gedung salah. Gedung adalah sarana, amin. Bukan esensi. Tapi esensi gereja adalah apa? Salah satunya pemahaman Yesus, tubuh. Makanya Tuhan ngomong di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, ya jelas sekali, kamu semua adalah apa? Tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing anggotanya. Jadi jemaat, gereja, gambaran Tuhan adalah tubuh Kristus. Dan kita semua masing-masing adalah anggotanya. Kamu semua. Kalau saya ngomong kamu semua, berarti apa? Semua ini kan tubuh Kristus, betul? Jadi semuanya apa? Yang kumpul di sini. Tubuh Kristus. Jadi kita ini tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah apa? Saya anggota. Pak Indra anggota. Semua anggota. Betul? Betul tidak? Tolong ini memahami ini. Jadi kalau ada orang gereja ibadah, nggak bedanya dengan yang lain. Itu bukan konsep Tuhan. Konsep Tuhan salah satunya adalah gereja tubuh Kristus. Jemaat tubuh Kristus. Pak Henok anggota. Pak Indra semua anggota. Nah kalau tubuh Kristus pemimpinnya siapa? Ialah kepala tubuh. Siapa ialah? Yesus kepala tubuh. Yaitu jemaat. Tubuh itu apa? Jemaat. Yaitu menuju kepada tubuh. Berarti tubuh Yesus adalah apa? Jemaat. Kepala tubuh siapa? Yesus. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia telah lebih utama dari segala sesuatu. Saya mau pemahaman dulu. Berarti siapa pemimpin gereja? Pemilik gereja siapa? Pemilik jemaat siapa? Ingat, gereja bukan gedung ya. Sekali lagi saya tidak punya konsep gereja gedung. Gereja adalah tubuh Kristus. Amin. Beribadah dalam gedung, betul kan? Kalau tubuh Kristus rame-rame kan beribadahnya nggak mungkin di rumah-rumah, betul tidak? Saudara senang kumpul sedikit-sedikit atau rame, bersekutu tiap minggu. Yang namanya bersyukur enakan sendirian atau ada temannya? Ada yang mau bersyukur sendirian? Yang namanya celebrate bersyukur maunya rame-rame enggak? Iya, itu tolong pemahaman dulu. Ini masih banyak saya lihat ini, pemahamannya masih gereja sama dengan gedung. Gereja adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing anggota. Yesus adalah kepala gereja, pemimpin gereja, pemilik gereja. Berarti gembala sidang, hamba Tuhan, pengurus gereja, pelayan yang melayani, dan jemaat adalah apa? Anggota tubuh, setuju? Gembala sidang bukan pemimpin gereja, amin. Tubuh enggak? Anggota tubuh enggak itu? Yang berbeda fungsinya, amin. Siapa pemimpin gereja? Bukan gembala sidang. Sekarang ada nih founder gereja, owner gereja, aneh bagi saya. Mentang-mentang dia yang nyumbang uang merasa pemilik apa? Hati-hati itu, konsep dari mana itu? Gedung boleh dia miliki, tapi yang namanya gereja pemimpinnya siapa? Dia mungkin pemilik gedung gereja karena gedung gereja dia bangun pakai uangnya, jadi merasa seolah ownernya, foundernya. Dia bisa merintis, dia merasa founder, tunggu hati-hati saudara. Alkitab ngomong pemimpinnya siapa? Pemimpin kita semua siapa? Yesus, amin. Gembala itu anggota enggak? Anggota juga enggak? Hati-hati kalau gembala juga merasa menjadi pemimpin. Oh, pemimpin harus menjadi pelayan. Siapa sih kepala gereja?
Siapa sih pemimpin gereja? Gembala, majelis, hamba Tuhan, pengerja, pelayan musik. Ini anggota, amin. Cuma yang membedakan kita apa? Fungsinya sebagai gembala hargailah, amin. Fungsinya sebagai pemain musik. Fungsi sebagai pengkhotbah, pengajar. Ini fungsi semua. Bayangin kalau semua berfungsi, dahsyat gak? Jadi tolong rubah mindsetmu kalau Pak Gembala itu bukan pemimpin gereja, gembala itu fungsi, amin. Fungsinya mengembalakan, hargai. Bukan pemimpin, pemimpinnya siapa? Pemimpin jemaat siapa? Kristus. Jelas sekali. Oleh karena itu, pertanyaan saya sekarang dengan pemahaman ini. Ayo. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau gereja yang membuat anggota tubuh sehat. Atau anggota tubuh yang membuat tubuh atau gereja sehat. Nah, saya ngajar. Saya bukan khotbah yang yes, haleluya. Jakarta tuh kalau khotbah selalu ngomongnya, iya amin. Cuman amin tok, pulang gak lakukan. Ayo pertanyaan saya sekarang. Tubuh yang membuat anggota tubuh sehat. Yang namanya tubuh gambarannya adalah gereja yang membuat anggota sehat atau anggota tubuh yang membuat tubuh sehat. Hati-hati. Jadi kalau gereja sehat karena siapa? Anggotanya. Siapa anggotanya? Siapa anggotanya? Hati-hati, saudara anggota enggak? Oh, saya hanya penumpang. Saya hanya pendatang. Saya mau tanya, kalau kuku ini sakit, kuku kelingking sakit, yang sakit siapa? Tubuh sakit enggak? Tubuh sakit enggak? Berarti yang membuat gereja sakit siapa? Ayo yang membuat gereja sakit siapa? Ayo, gembala, anggota, amin. Amin. Berarti kalau kalian sakit, maaf saya selalu ngomong kalian, istri saya gak setuju. Kalau bapak ibu rohaninya sakit, berarti gerejanya apa? Jadi yang membuat gereja GBT AO ini sakit siapa? Ayo siapa? Anggota, amin. Setuju? Yes, harus begitu dong. Kalau rohanimu sakit, gerejamu pasti apa? Jadikan kami satu, asik ya kalau nyanyinya. Seperti apalagi kalau retreat, gandeng-gandengan. Enggak benar itu. Saudara mau, ini lihat tuh, gereja ini Tuhan yang dirikan loh, setuju? Allah mau tidak bisa. Bukan gedung ini bisa dihancurin. Gedung bisa, tapi kumpulan gak bisa dihancurin, amin. Makanya Undang-Undang Dasar 45 jelas. Punya hak untuk berkumpul, betul tidak? Tidak ada yang larang kan, amin. Indonesia itu luar biasa. Kalau gedung memang harus ada IMB, setuju? Tapi kumpulan gak pernah. Makanya banyak itu loh yang pendukung-pendukung gereja kasih uang gedung gereja, bangun dia berberata, wah pemilik gereja, dia ngatur semua, wah celaka itu. Sengsara itu pelayanan di sana itu. Dia enggak tahu pemimpinnya siapa. Pemimpinnya siapa? Tuhan Yesus, amin. Nah oleh karena itu, 3M, bagaimana tubuh sehat? Saudara mau gereja yang sehat? Saudara harus sehat, amin. Berarti yang membuat gereja sakit siapa? Makanya di Facebook itu nyalakan gereja-gereja. Aduh, padahal nyalain siapa? Sebenarnya nyalain siapa? Saya tuh bingung teolog tapi gambaran konsep gerejanya keliru, itu gedung kayak organisasi. Ya kalau organisasi ya pemimpinnya keliru, bawahannya pasti apa? Betul? Apalagi digambarkan katanya seperti itu loh, kalau kepalanya busuk, badannya pun, betul kan?
Berarti kalau gereja tidak benar, berarti pemimpinnya apa? Wah itu berarti pemimpin gereja sebenarnya siapa? Berani ngomong gereja tidak benar. Hah? Hati-hati loh. Pemimpin gereja siapa? Pemimpin gereja siapa? Yesus. Gereja, gedung bisa hancur, gereja tidak. Makanya masalahnya adalah gereja ini benar-benar jemaat atau tidak? Atau hanya kumpul di gedung? Saudara sudah jadi gereja belum? Sudah jadi jemaat enggak yang gambaran Tuhan? Atau saudara hanya berkumpul di gedung GBT, AO? Maaf saja. Ini penting pemahaman ini. Saudara sudah jadi jemaat atau belum? Makanya saya sedih kalau banyak orang nyalakan gambaran gereja itu apa sih? Kalau pemimpinnya tidak benar, jemaatnya pasti tidak benar. Waduh, pemimpin jemaat siapa? Yesus. Gereja Alkitab katakan Allah mau tidak akan bisa menguasainya. Anggotanya yang tidak benar. Makanya kalau banyak menyalahkan sebenarnya dirinya yang tidak benar. Menyalahkan gembala berarti dirinya tidak benar. Menyalahkan gereja tidak bertumbuh berarti siapa yang tidak bertumbuh? Jangan berpikir gereja bertumbuh, gereja harus sehat. Bertumbuh kalau tidak sehat apa yang terjadi? Jangan gereja bertumbuh, gereja berkembang, tidak ada. Gereja sehat. Kalau sehat pasti bertumbuh, sehat pasti berkembang. Amin. Ingat tubuh. Maaf saja, saudara kan lihat ada orang yang bertumbuh. Tapi kalau tidak sehat, apa yang terjadi? Sekarang saudara mau jadi gereja yang sehat atau gereja yang bertumbuh? Tapi gereja seminar-seminar kan maunya gereja yang bertumbuh dan berkembang. Oh kalau bertumbuh berkembang gampang. Kasih aja jemputan, bus, jemaat banyak. Gedung gereja yang besar, jemaat banyak. Kumpulin saja pengusaha-pengusaha, gereja besar pasti. Tapi apakah sehat? Makanya mari. Kita akan belajar bagaimana suruh menjadi anggota tubuh yang sehat. Saudara harus memiliki keyakinan. Anggota tubuh memiliki hubungan yang erat dengan apa? Kepala. Anggota tubuh meyakini Tuhan sebagai pemimpin yang menempatkan. Anggota tubuh wajib melayani sebagai apa? Fungsi. 3M ini. Kalau saudara anggota yang sehat, yang membuat tubuh Kristus sehat. Memiliki hubungan. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Semua orang, anggota, harus berfokus pada siapa? Semuanya harus berfokus pada siapa? Gembala pun harus fokus pada siapa? Kalau semua masing-masing kita ini berfokus pada Yesus. Apalagi sekarang gereja ada yang mengganti nama Yesus, diganti. Wah, siapa sih ini namanya mau diganti, mau dihilangkan? Siapa? Angkat tangan. Siapa yang mau? Kamu ke Amerika pun nama tetap saja Guntar. Ada? Apa Pak Guntar sama saya Guntar. Pindah ke Amerika namanya ganti apa? Genter. Begitu? Senang? Ya, siapa sini yang namanya mau diganti? Manusia saja mau nggak diganti namanya? Kok sekarang nama Tuhan Yesus diganti? Yesus nama dari siapa? Hati-hati tuh gereja-gereja yang model begitu tuh. Ingat pemimpinnya siapa? Kita dimanapun nama kita tetap sama enggak? Ayo ada yang ganti nama waktu kalian ke Cina terus diganti namanya jadi Ho Chi Minh. Jadi Ho Chi Minh. Kan gak mungkin Guntar dimanapun Guntar. Itu nama dari orang tua. Yesus nama dari Allah, enggak boleh diganti. Amin. Amin. Berarti kalau gereja tidak memakai nama Yesus, gereja apa? Walaupun pakai firman. Semua pakai firman lah. Kalau enggak pakai firman kan ketahuan ya. Sesat, betul tidak? Semua pakai firman enggak gereja? Kalau enggak pakai firman kan sesat. Tapi firmannya
Dengan konsep siapa? Doktrin mereka, pikiran mereka. Padahal saudara tahu, seluruh Alkitab berbicara tentang siapa? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Perjanjian Lama berbicara Yesus yang akan datang. Amin. Sebagai manusia. Perjanjian Baru ke Yesus yang sudah datang. Amin. Zaman gereja, Yesus yang dinantikan untuk datang kembali. Amin. Berarti semuanya fokus pada siapa? Mau diganti namanya? Hati-hati ya. Banyakan orang-orang yang punya duit banyak itu. Bisa cetak Alkitab sendiri. Nama Yesus diganti. Saya berharap gereja kita tidak ada. Nama pemimpin kita apa? Yesus Kristus, semua orang harus ada. Makanya bagaimana kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan? Mari masing-masing kita harus berbicara apa? Membaca, merenungkan firman dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hati Tuhan Yesus ada di mana? Pikiran Yesus ada di mana? Keinginan Tuhan Yesus ada di mana? Berarti kalau orang sudah tidak berpikir Yesus, dia firmannya hanya pakai manusianya. Firman ini dibaca bukan untuk dimengerti. Tapi untuk direnungkan, divisualisasikan. Dan apa? Untuk melakukan. Saudara, ini penting, saya selalu mengajar. Saudara melakukan perintah Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan? Enggak boleh jawab ya di sini, kalau kelas boleh jawab. Kalau saudara melakukan perintah Tuhan, saudara akan gagal. Tapi kalau saudara melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara punya pegawai, saudara senang pegawai, saudara melakukan perintah, job, atau melakukan keinginan kita. Apa yang membuat kita bahagia? Anak kita melakukan perintah kita atau anak kita melakukan keinginan kita? Bangsa Israel gagal karena melakukan perintah Tuhan. Kalau melakukan perintah Tuhan, sekolah teologi, belajar saja pasti tahu. Tapi kalau melakukan kehendak Tuhan, diperoleh melalui apa? Hubungan. Amin. Banyak teologi ya. Doktor teologi, MTH, STH, tidak pernah memiliki hubungan yang intim. Ya dia cuma otak ya. Kalau belajar semua bisa. Yang nggak percaya Yesus pun belajar bisa apa tidak? Maka jangan bangga dengan apa yang kamu pelajari. Tapi banggalah karena kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana saudara memiliki hubungan yang erat? Bukan dengan membaca, merenungkan. Kebenaran firman Tuhan kita renungkan. Sambil jalan renungkan firman Tuhan. Saudara baca satu ayat, renungkan apa maksud Tuhan. Gambarkan, visualisasikan firman Tuhan itu. Sambil jalan bisa enggak merenungkan firman Tuhan? Bukan berarti merem. Sambil nyetir bisa enggak kita merenungkan firman Tuhan? Membayangkan. Bisa apa tidak? Biasakan renungkan firman, jangan hanya baca. Hanya baca saja levelnya bisa membuat saudara sombong. Atau ya hanya melakukan perintah. Tapi kalau saudara merenungkan. Dan apa itu merenungkan? Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya firman ada dalam hati kita. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bayangin kalau semuanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kira-kira apa yang terjadi? Semua anggota melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya maaf, kalau kekristenan itu bukan boleh atau tidak. Tapi bicara kekristenan bicara apa? Apakah ini kehendak Tuhan atau tidak kehendak Tuhan? Amin. Apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan itu? Karena pemimpin kita siapa? Yesus. Apakah ini sesuai enggak dengan kehendak dia? Baik menurut saya. Baik menurut gembala sidang, baik menurut majelis, tapi belum tentu baik menurut Tuhan. Selalu bawa dalam firman. Dan dengan apa? Berdoa. Kalau saudara baca firman, berdoa saudara akan tahu kehendak Tuhan. Apa ini yang dikehendaki Tuhan? Sayangnya sekarang gereja sudah sama dengan organisasi. Gereja bukan jemaat lagi sekarang, bukan anggota tubuh, udah sama.
Makanya di Amerika, maaf saya banyak kesana itu, mereka sudah apatis dengan gereja. Di Eropa, anak-anak mudanya sudah apatis dengan gereja. Ini yang saya tahu. Di Australia, anak-anak mudanya sudah apatis dengan gereja. Apalagi di Amerika sudah, kota-kota besar ya. Tapi kalau di daerah-daerah Texas itu kekristenan masih kuat. Tapi di kota-kota besarnya. Kenapa? Dia ngomong ya pemimpin gereja sama dengan organisasi. Ya ribut, masalahnya uang, masalahnya seks. Loh organisasinya juga begitu, gereja gitu gimana? Sama enggak dia bilang? Loh kalau sama apa bedanya? Karena lihat aja gereja ujung-ujungnya masalahnya masalah apa? Uang, betul? Suka dah suka, geser sana geser sini, apa bedanya dengan organisasi? Kenapa? Karena tidak menjadi pemimpin Yesus. Lama-lama lupa, gembala sudah merasa sebagai pemimpin. Memang pertamanya sih, Yesus pemimpin, lama-lama kalau dari jemaatnya banyak, udah merasa apa? Yang mendukung, menyumbang gedung gereja merasa apa? Ngatur gembala, wah apa yang terjadi? Bukankah itu sudah menjadi rahasia umum? Semua ingin mengatur. Yang punya uang ingin mengatur. Yang punya posisi di gereja ingin mengatur. Jemaat juga mengatur dengan mutung, diam aja. Sama semua ingin mengatur. Kalau semua mau mengatur apa yang terjadi? Mari masing-masing. Kita lihat diri kita sendiri dulu. Tadi pujiannya apa? Mulai dari siapa? Jadikan kami satu. Mulai dari siapa? Masing-masing. Kalau masing-masing kita bertanggung jawab hubungan dengan Yesus. Pasti Tuhan, kalau Tuhan ngomong sama saya, pasti ngomong juga enggak kepada semuanya? Pasti tidak. Kan enggak mungkin, Tuhan ngomong hanya kepada gembala. Hei saudara-saudara, enggak mungkin. Kalau Tuhan ngomong kepada saya, pasti Tuhan juga ngomong sama istri saya, sama anak-anak saya, setuju? Enggak mungkin hanya kepada Guntarto, itu enggak benar itu. Makanya harus 2 atau 3 saksi itu dari Tuhan. Sama enggak? Kalau dari Tuhan itu harus ada di confirm, betul enggak? 2 atau 3. Itu benar-benar dari siapa? Dari Tuhan. Enggak mungkin Tuhan ngomong hanya kepada satu orang, Indonesia akan begini, bohong itu. Enggak ada. Kalau kita ini anggota tubuh, Yesus pemimpinnya, pasti dia akan ngomong pada semuanya. Enggak mungkin enggak. Makanya kembali benar enggak Yesus menjadi pemimpin? Pertengkaran semua harus dibawa dalam doa. Tuhan kendaki enggak? Paulus dan Barnabas berselisih, tapi berselisih yang menjadi berkat. Karena bukan pribadi. Mari benar-benar miliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Kalau mau gereja ini sehat. Amin. Jadi kalau rohaninya sakit, ya gereja ini pasti apa? Sakit. Amin. Makanya yang merusak gereja siapa? Saya, makanya saya harus sehat enggak? Saya harus sehat enggak? Enggak usah, saya harus sehat. Saya akan menularkan sehat. Kalau semua sehat rohani. Sehat itu bukan pelayanan ya. Sekali lagi pelayanan ini tidak menunjuk sehat rohani. Pengkhotbah belum tentu rohaninya sehat. Guntar khotbah belum tentu rohaninya sehat. Setuju? Apa yang membuat rohani saya sehat? Hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Amin. Apa yang membuat kalian sehat? Makan dan minum. Setuju? Jadi jangan sok rohani ya, di mimbar ini orang yang sehat rohani, hati-hati. Celakalah kalau yang di mimbar ini malah sakit flu semua. Memang begini, tapi rohaninya tidak pernah makan, kurus kering. Apa yang terjadi? Pelayanannya sih hebat, tapi rohnya kayak orang tidak makan 3 bulan itu. Bayangin kalau tubuh tidak makan, lama-lama gimana rohnya? Apalagi di sini tidak pernah baca Alkitab lagi, wah celakalah. Di sini tidak pernah baca Alkitab lagi, waduh celakalah. Rohani makanannya apa? Rohani kita makanannya apa? Coba sini tidak makan 3 hari 3 malam, bukan karena puasa. Sehat? Tapi tidak baca Alkitab 1 bulan pun masih shalom. Haleluya. Tapi rohnya sakit. Singgung sedikit, mutung, marah, emosi. Pelayanan di mimbar.
Hati-hati yang di mimbar ya, ini sehat rohani semua enggak nih? Guntar nih sehat rohani enggak? Ayo masing-masing bertanggung jawab enggak? Kamu sakit, ngomong apa saja menularkan sakit enggak? Ayo pernah ngomong dengan orang sakit? Semangat-semangatnya dia kasihan enggak? Orang sakit ngomongnya, iya. Hati-hati saudara, Tuhan lihat rohmu loh. Tuhan tidak lihat penampilan kita. Wah, harus hubungan. Makanya orang tua harus tahu enggak dimakan atau tidak. Harus. Makanya pemuritan itu penting supaya tahu ini anggotanya udah sehat enggak nih. Bayangin Pak Indra punya anak tapi enggak tahu anaknya makan atau tidak. Dia tetap haleluya terus celahkan enggak jadi orang tua. Siapa di sini orang tua yang selalu senang kalau anaknya tidak makan? Haleluya, ngirit. Lihat, mama-mama itu, ibu-ibu telepon pertama sama anaknya pasti ditanya apa? Anak-anak, ayo. Ayo anak-anak selalu mamamu telepon langsung ngomongnya apa? Nah, sudah makan belum? Nah itu, di gereja ditanya enggak gitu, baca Alkitab enggak? Enggak, pokoknya haleluya. Harus Pak itu murid-murid tanya, firman enggak? Pantau, kalau enggak makan kasihan enggak? Siapa sini ibu-ibu yang senang kalau anaknya, ma aku tidak makan, aku ngirit ma. Oh mamanya berkata, haleluya, dahsyat engkau anak. Enggak ada kayak begitu. Dimarahin enggak kalau enggak makan? Di sini kalau udah baca Alkitab nih, tanya anak-anak saya tuh, anak-anak rohani saya. Kalau udah baca Alkitab, kadang-kadang enggak boleh main di mimbar. Tunggu dulu, kita ini bukan organisasi, amin. Bayangin kalau anggotanya sakit, suruh jalan kaki, suruh nyanyi-nyanyi, tambah apa? Dianya rusak, yang dengar pun gimana? Betul tidak? Ayo tim musik, cek, mereka sudah baca Alkitab semua enggak? Maaf saja ya, karena tim ya, saya bukan nyalain, tim musik. Kalau rohaninya enggak sehat, dia merusak tubuhnya sih enggak itu ya. Tambah rusak enggak hidupnya? Dan yang lainnya ngerusak enggak? Hati-hati loh. Kalau saya ini tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Saya pelayanan, tambah rusak enggak hati saya di hadapan Tuhan? Tambah hancur enggak? Dan setiap khotbah saya merusak enggak? Hati-hati, jadi saya merusak apa? Merusak tubuh. Makanya mari kita masing-masing bertanggung jawab, amin. Ini rohaninya sudah makan belum ini? Apalagi jangan pernah sekali-sekali baca Alkitab pakai ini ya, anak-anak muda ya, mahasiswa hati-hati, enggak boleh baca Alkitab pakai ini. Saudara kalau mau baca Alkitab pakainya ini. Jadi cek nanti, Pendra, ini semua cek itu, ada Alkitab ini enggak di kamarnya nih. Hati-hati kalau saudara enggak baca Alkitab. Ini bukan baca Alkitab ini, maaf saja. Ini alat sarana, jangan memakai ini. Kita harus memanfaatkan ini, bukan memakai, amin. Yang namanya baca Alkitab mana? Ini. Saya percaya kalau baca ini enggak bakal lupa seumur hidup. Setuju? Apalagi saudara baca, coret. Lupa enggak? Enggak bakal lupa. Tapi kalau baca ini, baru baca tutup lupa nih di mana nyari lagi. Palingan search. Kacau enggak? Jadi jangan pernah baca Alkitab ini ya. Amin. Murid tuh harus selalu bawa ini. Haleluya. Tapi sekarang kan gembala kan kalau pakai tab kan keren ya. Amin. Betul? Kalau pakai teknologi kan mantap kan. Wah, canggih, terserah saya sih tidak ada canggih-canggih. Saya pada ini namanya Alkitab. Amin. Setuju? Harus. Kalau enggak suruh baca apa? Hati-hati, ini harus nih. Kedua, meyakini Tuhan Yesus yang apa? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Kuping ada di sini maunya siapa? Mata ada di sini maunya siapa? Coba sekali-sekali bayi lahir, Tuhan mata saya jangan di sini, Tuhan di sini, mau enggak?
Ini mata ada di sini, hidung ada di sini, alis di sini, rambut, kuku di sini, maunya siapa? Siapa yang nempatkan? Siapa? Maaf ya, sejelek-jeleknya alis Pak Guntar nggak bisa tukeran alis dengan Pak Indra. Pak Indra tukeran alis yuk, nggak bisa. Alis Guntar cocok hanya dengan tubuh Guntar, amin. Sejelek-jeleknya hidung mau bisa tukeran dengan hidungnya, nggak bisa. Tuker yuk, kamu mancung saya. Nggak bisa, cocoklah dengan tubuhku, setuju? Coba lihat, cocok nggak dengan tubuhmu, anggota tubuhmu? Jangan bandingkan dengan anggota tubuh yang lain, amin. Bisa tuker-tukeran kuping? Pak, tuker-tukeran kuping Pak, 3 jam aja. Sekarang banyak nih pindah-pindah gereja ini loh. Oh, apa ini? Saudara bangga gak dengan tubuhmu? Siapa sini yang tidak bangga dengan tubuh? Kecuali orang-orang Korea, operasi plastik semua. Siapa yang tidak bangga dengan tubuhmu? Menyalahkan gereja lah. Aduh, saudara ingat, kalau saudara menyalahkan gereja berarti menyalahkan siapa? Menyalahkan siapa? Makanya maaf ya, Bapak Ibu Saudara harus yakin Tuhan tempatkan gak di sini. Kalau enggak lebih baik jangan di sini. Amin. Maaf saja Pak Henok. Setuju? Setuju? Mahasiswa belajar di sini. Selama 4 tahun kau harus tertanam di sini, ini Tuhan yang tempatkan. Nanti setelah saudara keluar, carilah gereja yang mana kalian Tuhan tempatkan. Jangan sembarangan gereja. Jangan lihat gedung, toto masuk, toto yang tidak disebut nama Yesus lah. Yang penting hura-hura, entertain, pulang haleluya. Tapi hidupnya susah. Siapa yang menempatkan? Bisa pindah-pindah gereja. Lebih baik ngomong, ini Tuhan tidak tempatkan, setuju? Maaf, saudara harus yakin, jangan hanya datang beribadah. Datang, duduk, dengar duit, dada, 5D. Rohanimu sakit. Ke gereja pun kamu tidak akan bertumbuh sehat. Harus yakin. Ini Tuhan yang nempatkan. Ayo, gigi ada di sini maunya siapa? Gigi ada di sini maunya siapa? Hidung ada 2 lubang maunya siapa? Ayo semua tolong mikirin tubuhmu. Ini maunya siapa yang nempatin di sini? Begitu sempurna enggak? Dan saudara tahu, di dunia ini, kenapa gambaran Tuhan gereja tubuh? Saudara tahu di dunia ini udah 6 miliar lebih, tidak ada manusia yang identik, setuju? Makanya Tuhan ngomong gereja harus berbeda enggak? Gereja satu dengan lain harus berbeda enggak? Kalau gereja sama aneh enggak kalau tubuh kita semua sama? Hah? Aneh enggak? Makanya bangga enggak dengan perbedaan? Bangga enggak? Dengan bineka tunggal ika. Bangga enggak? Sekarang bisa, wah itu gereja lebih hebat apa. Aduh. Harus sama, enggak bisa. Maaf, yang nempatan ini siapa? Kumis ada sini yang nempatin siapa? Mata alis ini siapa yang nempatin? Ayo, berani mau pindah-pindah? Lebih baik ngomong Tuhan enggak nempatkan. Amin. Setuju? Apalagi yang belum tertanam, kira-kira gimana? Ada enggak kuping yang tidak punya tubuh? Zombie. Tahu? Ada enggak kuping nih ngomong anggota tapi enggak punya tubuh, kira-kira gimana? Nempel di mana-mana. Berarti apa itu kuping itu? Nah, ada pengkhotbah keliling-keliling enggak pernah punya gereja. Oh gereja semua sama, haleluya. Kita GKJ gereja yang Kristen jalan-jalan. Oh poiki. Alah ada anggota tubuh, katanya ngomongnya saya mata anggota tubuh, tapi tidak punya tubuh. Kira-kira mata apa itu? Anggota tubuh enggak? Ya, tolong ya, memahami enggak? Jadi kalau ada anggota tubuh ngomong, saya anggota tubuh, saya murid Yesus, tapi saya tidak tertanam di gereja, tidak punya tubuh, berarti apa itu? Ya mahasiswa-mahasiswa di Semarang ini saudara tubuhnya enggak? Ada tubuhnya enggak? Kalau hanya ke gereja saja hari Minggu itu tubuh enggak? Ya tidak. Harus tertanam enggak? Selama di Semarang. Harus enggak? Harus.
Setelah selesai Semarang kamu pun cari gereja yang di mana Tuhan Amin. Kan belum tentu pula setelah lulus kembali lagi ke daerah lokal, kembali lagi ke daerahnya, betul tidak? Jangan bingung, jangan cari gereja yang besar, gereja yang enak, gereja yang disambut ada makan siangnya, haleluya. Mahasiswa Jakarta enak itu, keliling tiap minggu makan gratis. Kalau dulu, karena setiap pulang gereja ada makan, mahasiswa kan senang, haleluya. Atau habis main musik dikasih amplop, mahasiswa senang itu. Apa itu yang membuat kita tertanam? Tidak, tanya Tuhan. Apakah engkau menempatkan saya di sini? Kalau yakin, Tuhan tempatkan, jangan pindah. Apapun sejelek-jelek kamu tidak senang pun. Disitulah kamu sedang diproses untuk bertumbuh. Amin. Saya ingin kasih tahu. Kita boleh nikmat tidur di hotel bintang 5, 6, kalau bisa 7, 9, enak. Tapi 1 minggu tidur di situ bosan enggak? Ayo, bosan enggak? Ayo Bapak Ibu yang keliling-keliling ini tidur di hotel bintang 5 pertama seneng enggak? Wah, mama seneng. Ya, vakansi ke Bali. 1 minggu bosan enggak? 1 bulan bosan enggak? Tapi di kamarmu pernah bisa bosan? Ayo, di kamarmu bisa bosan? Bagaimanapun bentuk kamar kita, bau apapun, masuk kamar rasanya gimana? Wah, betul? Ini rumahmu enggak? Ini tubuhmu enggak? Kalau enggak yakin ini tubuhmu gereja Kristen Alfa Omega, jangan kemari. Setuju? Ya, karena kalian pun juga tidak akan bertumbuh. Amin. Tidak sehat, betul tidak? Ayo bapak-bapak yang pindah-pindah. Di mana saja kalau bukan tubuhmu kacau enggak? Pemimpinnya Tuhan. Makanya tanya Tuhan. Kalau mau pindah tanya Tuhan. Amin. Bukan karena enggak senang, bukan karena enggak suka, bukan karena terima, bukan. Tanya karena Tuhan yang suruh pindah, ya pindah. Yakin. Bukan karena ada perpecahan, ada enggak senang sama gembala, enggak suka dengan pengurus, enggak suka dengan ibadahnya, bukan soal itu. Yakin kalau kamu pindah karena Tuhan yang suruh, ya bertanggung jawab. Tapi kalau mau yakin ini adalah tubuhmu, saya adalah anggotanya, tertanam. Ya, analogi ini saya rasa semuanya memahami. Makanya kalau ada kuping, ngomongnya kuping ini, tapi tidak punya tubuh, kira-kira kuping apa itu? Nah, nanti ada pengkhotbah itu, pemain-pemain. Oh, lu khotbah tapi tidak tertanam, kira-kira bagaimana? Nah, saya tidak menyuruh Bapak Ibu harus gereja sini, maksud saya adalah apa? Kalau Bapak Ibu mau kemari, mau ini menjadi tubuh Kristusmu, kamu harus tertanam di sini. Amin. Selama di Semarang kamu harus di mana? Amin. Nanti mahasiswa keluar pun setelah saya dari Semarang, carilah gereja di mana itu tubuhmu. Amin. Di mana Tuhan yang nempatkan, bukan karena deket, bukan karena gerejanya enak, tempat ibadahnya nyaman, musiknya bukan itu. Yakinlah Tuhan yang menempatkan. Oleh karena itu kita lihat Tuhan yang menempatkan anggota di tubuh dan gereja lokal. Harus nempel enggak? Ya, tolong ya mahasiswa-mahasiswa, saya dulu anak-anak saya mahasiswa semua, saya selalu juga berdoa. Saya sama. Kalau Tuhan enggak tempatkan jangan di sini karena juga kalian enggak sehat, betul tidak? Tapi kalau kemari bukan karena ya yang penting hari Minggu datang, tunggu dulu. Saya harap Bapak Gembala setuju dengan khotbah saya, pengurus juga setuju, amin. Ya mahasiswa-mahasiswa jangan hanya bangga kalau hari Minggu ke gereja. Tapi kalau kamu tidak yakin ini tubuhmu, ya itulah kuping tidak punya tubuh kira-kira gimana? Nemplok sana, nemplok sini, akhirnya apa? Nggak cocok semua kan? Dia ke kuping situ nggak cocok, ke tubuh itu nggak cocok, akhirnya apa? Ngomong gereja jelek terus enggak? Nyalain gereja enggak? Karena memang nggak cocok. Karena kuping guntar, bayangin kuping guntar nih kalau bisa jalan. Nempel, nggak cocok enggak? Akhirnya kembali lagi, oh di sini cocoknya. Makanya orang yang tidak cocok-cocok sama gereja karena memang bukan tubuhnya, betul? Amin.
Lihat mantan-mantan yang kabur dari sini gereja. Kemana? Pastilah nggak cocok semua. Tuman sama, di mana saja pasti tidak cocok. Pasti pindah-pindah. Masa begitu sih? Ketiga, menjadi anggota tubuh yang berfungsi. Amin. Kalau saudara memiliki hubungan dengan Tuhan, saudara meyakini dari Tuhan, harus nggak berfungsi di tubuh? Mari kita baca Roma 12 ayat 4 dan 5. Berbahagialah yang membawa Alkitab. Roma 12 ayat 4 dan 5. Mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 4 dan ayat 5. 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita beda enggak tugasnya? Mata tugas beda enggak? Dengan kuku. Saya mau tanya, adalah anggota tubuhmu yang tidak penting? Semua anggota tubuh penting enggak? Ada yang terpenting anggota tubuhmu, yang terpenting mana anggota tubuhmu? Hah? Ada yang terpenting? Enggak ada. Semuanya penting enggak? Semuanya penting enggak? Ayo, kuku jempol kakimu tuh yang enggak pernah kelihatan sangat penting enggak? Enggak usah kuku jempol tuh. Ini loh, biasa di jempol kan ada bulu kan. Itu penting juga, coba cabutin, bengkak bulumu, bisa bahaya. Itu pun penting enggak? Makanya saudara tuh jangan merasa enggak penting, saya ini penting di dalam tubuh ini. Amin. Amin. Saudara penting, tinggal fungsimu sebagai apa? Saudara berfungsi sebagai apa di tempat ini? Mata ini semua penting, telapak kaki semua penting enggak? Saudara ini tubuh, saudara berfungsi sebagai apa di tempat ini? Jangan hanya 5D, datang, duduk, dengar, duit, dadah. Minggu besok datang lagi, datang, duduk, duit, dengar, dadah. Begitu toh? Itu pengunjung itu. Saudara harus berfungsi. Kalau tidak berfungsi berarti stroke enggak? Kalau tidak berfungsi berarti apa? Kalau clicking saya ini tidak berfungsi. Tangan saya tidak berfungsi berarti apa? Stroke. Ibadah itu bukan fungsi ya. Ibadah ini ucapan syukur. Amin. Ucapan syukur enggak? Saudara di tubuh ini saudara berfungsi sebagai apa? Tanya Tuhan. Kalau saudara tidak berfungsi berarti apa? Stroke. Mata melihat adalah fungsi, bukan tugas. Memang disebut tugas. Fungsi. Tugas gereja satu, memberitakan dia. Tapi terjemahkan tadi tugas. Tapi fungsi. Mata harus berfungsi enggak? Coba kalau matanya melotot terus nggak pernah kedip-kedip. Berarti gimana tuh? Ada apa itu berarti? Bayangin. Kalau ada satu anggota mutung. Yang rusak siapa? Satu anggota mutung. Mutung itu marah, ngambek. Nggak mau berfungsi. Yang sakit siapa? Analoginya gampang. Perut udah lapar ini. Wah udah keroncongan perut. Mata sudah melihat. Ada makanan di lemari. Betul kan makanan? Betul kan? Kaki sudah melangkah. Betul tidak? Ke meja makan. Tangan sudah bergerak. Wah mantap. Betul? Semua sudah bergerak. Bibir sudah manga. Gigi sudah siap. Lidah lagi mutung. Nggak mau. Marah sama gigi. Lidahnya diem. Bisa makan gak kira-kira? Lidahnya lagi mutung. Nggak mau. Ngunyah nggak mau. Lidahnya kaku. Bisa makan? Dan kalau tidak makan yang sakit siapa? Apa lidah sakit? Gigi sakit? Mulut sakit? Perut sakit? Tidak. Yang sakit apa? Tubuh. Betul? Makanya lihat.
Orang-orang yang mantan di sini pada mutung semua kan. Dulu jebat saya juga begitu, tapi enggak, sekarang dimuridkan. Kalau dia dimuridkan pasti berfungsi semua. Enggak mungkin enggak. Di pemuritan itulah kita tahu ini sehat atau tidak, betul? Kalau di sini kan suci semua nih kan. Shalom, haleluya. Kalau hari Minggu semuanya suci-suci, enggak? Haleluya, apalagi mau perjamuan kudus kan. Sabtunya enggak boleh berbuat dosa, besok perjamuan kudus, haleluya. Tapi pemuritan akan ketahuan, ini kelaparan atau ini kekenyangan penyakit. Ketahuan, maka masuk dalam pemuritan. Supaya berfungsi, amin. Supaya tahunya Pak, masuk dalam kelas pemuritan. Itu untuk supaya kalian berfungsi. Oh nanti Tuhan tempatkan, oh saya sebagai mata. Saudara kan tahu, berfungsilah sebagai mata. Oh saya hanya sebagai kelingking, berfungsilah sebagai, mari kita saya tidak tahu. Makanya gembala itu fungsi, pengurus itu fungsi, majelis fungsi, pemain musik ini berfungsi. Jangan hanya penuhi kursi ya. Ngapain penuhi kursi kalau tidak berfungsi? Makanya tuh metaverse, gereja internet itu bukan gereja itu, setuju? Itu bukan tubuh itu, hati-hati itu loh. Banyak sekarang teman-teman juga anak-anak. Gereja internet, oh gereja internet, gereja metaverse, wah itu hayalan semua itu. Gereja adalah tubuh, belum lagi kalau bilang gereja adalah mempelai Kristus. Oh, gereja bangunan, atau gereja internet. Gereja tubuh. Oleh karena itu, apa yang Tuhan kehendaki? Supaya saya berfungsi. Tanya Tuhan, saya fungsinya sebagai apa? Kalau kalian yang sudah tahu, oh fungsinya sebagai leader, sebagai singer, pemain musik. Ini, tidak ada istilah tidak. Setuju? Kalau dijadwalkan harus selalu siap enggak? Siapa sini kalau dijadwalkan langsung dipindahin? Kalau fungsi harus selalu siap enggak? Kayak tadi saya kasih contoh tuh. Ini enggak siap. Yang hancur siapa? Yang rusak siapa? Selalu siap enggak dibutuhkan? Udah lapar, tapi mata enggak mau melihat makanan. Kaki enggak mau bergerak, kira-kira gimana? Perut ngomong, ayo melangkah, ayo. Enggak mau, ngapain? Bisa? Bayangin kalau semua yang berfungsi, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh, semua harus siap enggak? Harus siap enggak? Jadi yang pelayanan di jadwal itu ngomong tidak siap berarti apa? Siapa di sini? Kalau sesuatu yang dibutuhkan tubuh, semua siap enggak nih? Kaki, semua siap enggak? Melangkah enggak? Ayo, benar saudara sudah tertanam di gereja sini? Makanya mari kita bangun jemaat Tuhan, amin. Allah maut tidak bisa menguasainya, amin. Iblis tidak bisa menguasai kita. Kalau tubuh sehat, anggota sehat, tubuh sehat, dimanapun kita tetap sehat. Kalau sehat jalan panas-panas pun enak enggak? Enak enggak? Panas bagaimanapun enak enggak? Ada apapun bisa lari enggak kalau sehat? Kalau orang sakit pasti nyalain siapa? Panas ya, enggak enak ya, betul? Orang sakit selalu nyalain siapa? Apalagi sakit gigi yang disalin orang yang rame, diam kamu rame aja. Padahal yang sakit siapa? Itu lihat gejala sakit. Panas pun dia sakit enggak? Kalau orang sakit panas pun marahin enggak? Panas sekali, itu orang apa? Sakit. Jemputan lama pun orang sakit marah-marah enggak? Maka yang sering jelek-jelekin orang, marah-marah, enggak suka itu rohnya apa? Sedang apa? Sakit, karena orang sakit itu memang menyalahkan. Selalu ngomel-ngomel, apa saja enggak enak. Apa saja jelek. Jalan kaki marah-marah. Makan marah-marah, orang saya nggak sakit marah-marah pasti, nggak enak semua. Dikasih makan apapun gimana? Kayak dulu ya, papa saya tuh pelaut waktu saya sakit. Gun, mau makan apa saja, papi kasih. Lah lagi sakit ditawarin, ini nggak enak. Coba kalau lagi sehat, sayangnya waktu sehat nggak ditawarin gitu ya. Betul? Coba kalau lagi sehat, Gun mau makan apa? Wih haleluya. Orang tua kan begitu kan, kalau sakit baru apa? Nah, mami mau masakin apa? Walah, coba tiap hari begitu kan asik kayak anak-anak, betul tidak? Tapi orang sakit ditawarin apa saja mau enggak? Enak enggak?
Mau makan, lidah ndak enak. Ayo sekarang ini. Sakit itu. Suruh nyanyi berdiri terus pun capek nih gereja berdiri terus. Duduk lama, khotbah lama nih, khotbahnya lama, duduk terus. Apa saja di ngocehin. Pujiannya lama di ngocehin, khotbahnya lama di ngocehin. Duduk terus jam berapa nih gereja ini. Itu berarti orang apa? Orang apa itu? Sakit. Saya heran tuh di bioskop itu kalau 2 jam kurang. Tapi di gereja 1,5 jam sudah panas pantatnya itu. Maka ada gereja 1 jam, pokok gereja diatur. Kalau saudara menjadi tempat yang menyenangkan, betah enggak? Betah enggak? Ayo, kalau saudara masuk ke tempat yang menyenangkan, betah enggak? Kok nongkrong di kafe aja 1 jam kurang, di gereja 1 jam sudah panas. Apa ini? Nonton, sama di sini nonton maunya cuma 1 jam bayar di bioskop, mau enggak? Ayo. Makanya gereja sekarang banyak tuh, karena gereja sekarang udah jadi gedung, jadi organisasi, bukan jadi jemaat, bukan jadi tubuh. Amin. Amin. Saya berharap gereja sini menjadi tubuh Kristus. Saudara berdoa. Benarkah saudara anggota di tubuh ini? Berdoa. Amin. Kalau saudara hendak yakin, sudah. Cari tubuh yang lain. Tapi kalau saudara yakin, ingat ini Tuhan yang menempatkan. Selama saudara kuliah, selama saudara di Semarang, Tuhan tempatkan saya di sini. Apapun yang terjadi ini tubuhku. Amin. Akulah yang harus membuat saya sehat, betul tidak? Akulah yang Tuhan pakai supaya gereja ini sehat, tubuh ini sehat. Makanya saudara apa? Berfungsi Tuhan. Saya sebagai apa Tuhan? Saya berkata, kita semua menjadi orang yang sehat. Kalau kita anggota sehat, keluar dari tempat ini, apapun yang terjadi, ngomong apa? Alkitab kata, Allah mau tidak bisa menguasai kita, amin. Apapun yang terjadi dunia ini semakin bagaimana, kita tetap tough, kita tetap kuat, kita tetap sehat, kita tetap luar biasa. Minggu berkumpul, semakin luar biasa, amin. Biarlah pemahaman ini boleh dipahami dengan kuasa Roh Kudus. Dan mari lakukan. Tertanam di gereja lokal, itu bukan suatu pilihan. Tapi itu adalah suatu ketetapan dari Tuhan untuk saya dan saudara. Supaya saya sehat dan jemaat Tuhan sehat. Yesus Kristus Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa.